gua Dika dan hari ini aku udah ada di Kampung Ngampilan. Aku bakal ketemu sama teman lama aku. Kayaknya dia ada di belakang deh. Langsung aja yuk. Hai. Halo. Ya ampun. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Rame ya? Pindah sana dulu yuk. Ini lagi rame nih. Yaudah yuk. Halo, lama banget gak ketemu Mbak. Udah berapa lama kita gak ketemu ya? Sahabat. Waduh, Tua banget kita. sahabat ya. Gimana ini kan udah rame banget ya anak ya? Iya. Lagi sibuk apa emang? Ini tuh lagi sibuk ada acara kampung ramah anak. Jadi ini salah satunya kegiatannya manding. Manding ya? Terus ada lagi pentas-pentas juga sih. Kemarin itu terakhir pentas di FKY. Oh, udah sampai FKY ya? Iya, anak-anak Keren dong. mereka nari itu nari kreasi sih. Terus ada lagi kegiatan tiap hari Minggu mereka nari tradisional klasik gitu. Itu Mbak yang ini Ngajarin ngajar. Terus ada latihan teater. Tiap hari Selasa itu ada latihan teater. Terus kemarin itu terakhir pembuatan film. Buatan film Jadi buat kampung anak-anak- ini. Iya. Jadi anak-anak bikin film sendiri, tapi nanti ada anak-anak dewasanya, orang dewasanya yang ikut. Buat ini ya, dampingin ya. Terus selain mading, nari, ada apa lagi sih? Kayaknya banyak banget ya kayaknya. Kegiatan. Apa nggak capek itu? Kalau capek sih iya, tapi karena kerja sama kan, karena bareng-bareng jadi nggak capek. Seneng ya? Dan hasilnya juga lumayan kan buat anak-anak, jadinya nggak ada yang capek sih. Bener banget. Oke, kayak menarik banget ya. Kita bakal ngulik informasi tentang Mbak Lilin ini. Tapi sebelumnya kita saksikan yang berikut ini. Halo Movie Mania, selamat datang di Kini Cafe. Dan kali ini kita bakal review satu film Indonesia yang ini keren banget. Ini dia Pendekar Tongkat Emas. Waktunya telah tiba. Hingga tongkat emas ada di tanganku, akan kukembalikan kejayaan perguruan tongkat emas. Film Pendekar Tongkat Emas ini menjadi kebangkitan silat dan potensi alam Indonesia. Dan film ini menghadirkan potensi alam Indonesia yang sangat luar biasa, terutama Indonesia Timur, yaitu Sumba. Film ini menjadi proyek besar Mira Lesmana selama 8 tahun, kemudian membutuhkan waktu 2 tahun untuk proses pengambilan gambarnya, dan bahkan film ini juga memakan biaya yang sangat besar, yaitu 25 miliar rupiah. Pertama yang kemarin masih masuk scene awal gitu, dan kebetulan juga yang merupakan scene opening, scene awal di film ini. Kita mengambil set di Lapau, Sumba Timur. Ini adalah set Padepokan Tongkat Emas, di mana ada satu karakter bernama Cempaka yang dimainkan Christine Hakim dan 4 muridnya, dan Dian, Eva Shelia, Tara Basro. Minggu-minggu awal ini memang bisa dibilang minggu penyesuaian, karena ini pengalaman saya pribadi untuk sebuah film yang melibatkan adegan action di dalamnya. Terus kemudian sebagian besar tim juga pertama kali membuat film action, dan dari awal persiapan memang kita excited banget menunggu syuting-syuting hari awal ini, karena pasti akan banyak yang disesuaikan, terutama juga karena kita punya tim fighting dari Hongkong, ada beberapa orang, dan salah satunya sing-sing action choreographer kita. Diva, selamat bekerja. Hari pertama kita cerah sekali, syuting ritmenya bagus sekali, bahkan saya merasakan udah kayak syuting minggu-minggu kedua gitu. Tapi masuk hari kedua di luar dugaan kami semua gitu, yang tadinya tidak ada dalam kepala saya akan diganggu dengan cuaca dalam konteks ini hujan. Dari situ banyak sekali yang disesuaikan lah secara scheduling, terus kemudian juga adegan dan sebagainya. Untuk ketiga kalinya dalam sekian purnama, masih saja ada orang-orang bodoh yang berusaha membunuhku dan merebut tongkat emas. Dalam mempersiapkan aksi laga dalam film ini, seluruh cast mempersiapkannya hingga waktu 7 bulan untuk latihan fisik, kemudian koreografi.
Sudah hari ke-49 dan part pertama dari final fight antara Elang, Dara, kemudian Gerhana Biru. Setengah dari part itu sudah selesai kita hari ini. Dan kita akan ambil di part 2, nanti kita kembali lagi ke Lampau. Dan gak sabar walaupun udah luka-luka sana sini. Ini hari ke-61 syuting film Pendekar Tongkat Emas. Tinggal 1 hari lagi kita akan menyelesaikan syuting kita di Sumbar. Sekarang kita balik lagi ke Lapau. I'm kind of overwhelmed with nostalgic feelings karena ini adalah set pertama kita di mana Cempaka mengenalkan murid-muridnya. Bedanya mungkin kalau film ini tidak hanya disiapkan soal pemahaman karakter, soal reading, riset segala macam, tapi juga persiapan fisik yang cukup intens. Kita sudah latihan fisik itu sejak bulan Oktober tahun lalu, sekarang bulan Juni. Jadi prosesnya sangat panjang. Kita disiapin fisik yang kuat untuk syuting, lalu 2 bulan intens belajar koreografi tiap hari selama 8 jam. Tongkat yang menjadi ikon dalam film Pendekar Tongkat Emas ini ternyata didesain khusus oleh desainer Edward Huta Barat. Dan Movie Mania itu dia tadi yang harus kamu tahu yang ada di film Pendekar Tongkat Emas. Saya Kamal dan bye. Wow, keren banget ya film barusan, dan pasti buat kamu yang udah nonton film ini makin cinta dong yang sama Indonesia. Kayak Mbak Lilin ini nih yang makin cinta sama kesibukannya walaupun dia sibuk, tapi dia tetap eksplor banget kegiatannya. Nah Mbak, kok bisa sih kepikiran untuk bikin kampung ramah anak ini? Sebenarnya kampung ramah anak ini itu program dari pemerintah Jakarta. Jadi pemerintah Jakarta itu pengen membentuk kota Jakarta ini menjadi kota layak anak. Nah, sebelum menjadi kota layak anak itu berarti kan harus ada RW-RW yang dijadiin kampung ramah anak. Jadi kegiatannya di sini tuh juga banyak sih, kegiatan kampung Banyak ramah. banget. Apa aja tuh? Ada mading, terus ada nari tiap minggu. Terus ada pembuatan film, kemarin habis pembuatan film. Terus juga ada sasarannya buat orang tua juga. Oh, jadi gak cuma anak-anak Iya. ya? Orang tua juga? Jadi orang tua itu ada penyuluhan KDRT kayak gitu. Terus ada pengadaan tanaman toga di keluarganya, itu Jadi tiap keluarga gitu, masing-masing ya? Tapi ngomong-ngomong, masih suka nari gak sih? Perasaan kamu kemarin juga ikut nari deh. Enggak ya, bukan aku kali. Iya, masih ikut ya. Masih. Boleh dong aku minta diajarin nari biar lentur gitu. Ya oke, nanti aku ajarin. Oke, pemirsa, penasaran kan? Habis ini aku bakal diajarin nari sama Mbak Lilin. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Halo, apa kabar? Sekarang aku mau check-in dulu nih di Radio Star Jogja. Nanti aku sama Kamal bakalan siaran di sini, yang pasti juga sama penyiarnya Star Jogja. Nanti kita bakalan siaran di program acara yang kerjasama sama Movie Box. Ada Soundtrack Channel. Gimana? Mau tahu kan kayak gimana keseruannya? Yuk langsung aja ikut. Nah, sekarang nih bentar lagi kita bakalan siaran. Di samping aku sudah ada si bos Kamal. Si bos, by Max. Baik, baik. Terus sama penyiarnya dari Star juga udah ada nih. Halo Mas Adi. Nah, sebentar lagi, tinggal beberapa detik lagi kita bakalan opening. Yang pasti di sini cuma di Soundtrack Channel. Kalau kamu salah satu pendengarnya Star Jogja, dengerin kita terus setiap hari Minggu jam 4 sampai jam 6 sore karena bakalan ada hadiahnya. Tuh, nyesel kalau sampai gak ikutan gitu. Tunggu ya, nanti kita bakalan ngobrol. You started something, oh can't you see that ever since we met you've had a
kita lagi jeda karena sekarang lagu-lagunya lagi diputar. Nah, daripada kita cuma diem aja, mendingan kita langsung aja ngobrol sama kakak penyiarnya. Sudah ada Mas Agin. Halo Mas. Halo, gimana kabarnya? Baik dong. Alhamdulillah. Nah, sebenarnya kalau menurut Mas Agin sendiri, apa sih istimewanya dari program Soundtrack Channel? Oke, begitu didaulat suruh mandu ya, apa sih? Mandu jadi di acaranya Soundtrack Channel itu antusias banget karena film-film ya ngebahasnya, jadi bakalan seru banget. Yang pasti kalau misalnya dengerin Soundtrack Channel itu bakalan nambah wawasan film karena informasinya juga up to date, lagunya juga up to date, kan? Terus ada hadiahnya juga. Seru banget ya kalau gitu. Tapi kalau misalkan dilihat dari informasi terbaru, terus nambah wawasan juga, berarti otomatis dari penyiar radio itu nggak gampang dong ya. Terus kalau misalkan buat Mas Agin sendiri, kenapa milih profesi buat jadi penyiar radio? Karena bisa nemenin pendengar. Karena ada juga satu quotes yang Agin baca ya, itu pacaran itu mendingan sama orang radio, sama penyiar radio, karena semua lagu aja diturutin, apalagi asik ya. Jadi kayak gitulah pokoknya intinya. Tapi ngomong-ngomong tahun 2014 nih, ini kan banyak banget film yang apa ya, bisa dibilang juga kece, berkualitas, entah di dalam negeri ataupun di luar negeri. Yes, kalau dari siapa dulu ya? Dari Pak Bos dulu aja deh. Dari Kamal dulu. Enggak, kalau misalkan aku film yang paling berkesan 2014 itu kemarin terakhir yang aku tonton 2014 adalah film Big Hero 6 by Max sih ya. By Max. Tetap kenapa harus. Emang? Itu keren banget loh. Sebenarnya film ini kan karyanya Marvel tapi yang diproduksi sama Disney. Terus juga di sini mulai dari ceritanya, komedinya, pokoknya semuanya dapat. Nangis, nontonnya nangis ya. Alhamdulillah. Oh, masa. Nangis dari belakang. Kalau Mas Agin sendiri apa film yang paling berkesan ini 2014? Kalau di tahun 2014 itu karena suka sama yang bergenre horor gitu, jadi seneng banget, terkesan banget sama film The Conjuring. Tapi ini kayaknya dari semua film ini kan animasi ya kan? Terus habis itu ini horor. Nah kalau kamu deh, filmnya apa paling berkesan? Jangan tanya. Maksudnya apa? Divergent dong. Jadi kenapa Divergent? Kalau Divergent tuh sebenarnya aku nonton ya karena selain ceritanya juga yang unik gitu kan, maksudnya yang fantasi, imajinatif. Ada of course di situ. Ada Theo James, sumpah cakep banget. Ini kalau misalkan ditanya nih Suri nih Mas, kita tanya, Sur, film yang paling kamu tunggu 2015 apa? Insurgent. Udah tahu kan gimana tadi keseruan kita mulai dari ngobrol-ngobrol sama penyiarnya, sama Kamal juga. Terus gimana tadi kita juga sempat ngebahas sedikit tentang beberapa film. Nah, kalau misalkan kamu tetap mau dapat kabar tentang terbaru, update seputar film, pokoknya terus dengerin Soundtrack Channel tiap hari Minggu jam 4 sampai jam 6 cuma di 101.3 Star Jogja. Dan sampai jumpa besok lagi ya di tempat-tempat check-in lainnya. Bye bye. Bagus gak? Ternyata susah ya nari itu. Sebenarnya sih nggak susah, cuman kamu kurang latihan aja sih. Iya sih, baru ini juga sih aku nari gitu ya. Emang kamu udah mulai nari tuh dari umur berapa? Dari SMA. Dari SMA? SMA ikut sangga, terus tapi tari klasik.
Tari klasik ya. Bukan kreasi. Itu berarti udah ikut lomba di mana-mana dong? Pentas juga di mana-mana? Pentas sih sebenarnya, pentas. Kalau klasiknya pentasnya di keraton. Terus di 0 km juga ada. Terus sekaten. Baru-baru ini berarti? Terakhir kemarin tuh sekaten. Di sekaten. Itu kayak gitu ada komunitasnya atau kamu ngebawa diri kamu sendiri gitu sih? Ada komunitasnya. Ada komunitasnya. Jadi ada ketoprak kayak gitu. Jadi ketopraknya dibikin fragmen. Salah satunya ada tarian. Oh, jadi berarti kamu ikut ketoprak juga dong? Iya. Keren banget. Nah, pemirsa, ternyata nari itu nggak gampang ya, sulit banget. Nah, buat kamu yang pengen nari, boleh nih datang ke Mbak Lilin diajarin gitu ya. Jadi, tolong tetap di Inspire Zone. Film yang paling aku suka atau berkesan di tahun 2014 sih bukan film Indonesia tapi film Hollywood, yaitu Teenage Mutant Ninja Turtle atau Kura-Kura Ninja. Aku suka banget. Thunders Asylum. Kenapa ini yang Doraemon itu loh. Spider-Man Amazing gitu. Itu pertama Marung Merah Jambu, yang kedua itu Malam Minggu Miko The Movie. Nah, dua-duanya itu menurut aku paling bagus di tahun ini. Dari versi aslinya kan kita biasanya cuma nontonnya animasi atau kartunnya aja, tapi kali ini bener-bener real yang main adalah aktor-aktor yang menurut aku tuh keren abis. Walaupun ceritanya sebenarnya simple tapi dibuatnya tuh bikin penasaran dan keren banget pokoknya. Filmnya orang gila itu, bukan tentang orang gila. Katanya nyamar jadi orang waras. Itu pemainnya itu keren banget. Jadi dia pemainnya gokil, nggak kayak Spiderman terdahulunya itu yang pemainnya itu agak pendiam, kutu, buku lah seperti itu. Soalnya itu kan kayak penutupan kayak closing lah, Doraemon itu pasti tidak akan sampai lagi. Soalnya anak muda banget lah. Maksudnya kalau film-film Indonesia itu kan yang membangun, yang nggak ada unsur sara dan juga sarunya, ya kan? Pasti itu, dan itu tuh pastinya inspiratif banget. Di tahun 2015 aku paling nunggu filmnya Fast and Furious 7, walaupun udah nggak ada satu aktor yang ikut lagi, tapi aku tetap nunggu karena actionnya kayaknya bakalan keren banget di tahun ini. Komik Egg ya juga ya, serial yang kedua tuh kayaknya. Sequel selanjutnya Komik Egg itu kayaknya 2015 tuh. Film yang saya tunggu di tahun 2015 itu adalah film Fantasy Four. Karena yang terdahulu juga jaraknya udah terlalu lama kan, udah kuno. Makanya saya akan menunggu film itu rilis di 2015. 7 hari 24 jam tentang yang di Beijing itu tentang cinta-cinta. Mungkin karyanya Raditya Dika lagi, soalnya kan nanti Januari itu kan mau merilis buku lagi kan, judulnya kalau nggak salah Kuala Kumal. Nah itu aku sih nunggu filmnya aja. Oke, sekarang aku bakal tanya cepet sama Mbak Lilin. Mbak Lilin langsung jawab aja cepet ya. Pilih film romantis atau action? Korea atau India? Jalan-jalan ke Raja Ampat atau Phuket? Raja Ampat. Punya anak 4 cowok semua atau 2 cewek cowok? 2 anak kan cukup. 2 anak cewek cowok. Mutusin atau nolak? Nolak. Ridho Roma atau Saiful Jamil? Saiful. Pete atau jengkol? Dua-duanya. Hai, delman atau becak? Becak. Kenapa becak? Karena enak aja. Adem gitu ya? Tapi delman juga adem semua ya. Kenapa becak? Karena apa ya? Rodanya 3. Jangan kemana-mana, habis ini kita bakal kembali lagi. Halo Movie Mania, this is Flash Movie and I am Kamal. Kali ini kita bakal kasih tahu film recommended apa aja yang wajib kamu tonton di bulan Januari ini. In the south of France, film yang pertama ada The 100th Journey, menceritakan Madame Mallory, seorang perfeksionis yang mengelola restoran Prancis yang dikenal dengan kelezatan masakannya. Popularitas restoran yang dikelolanya ini berubah drastis setelah keluarga imigran India datang dan membuka restoran tepat
tepat persis di depan restoran yang dikelola oleh Madame Mallory. Pastinya dia merasa tersaingi dan akhirnya Madame Mallory melakukan sabotase sebelum malam pembukaan restoran India itu. Dan perang dingin pun dimulai. The November Man. Next, di nomor 2 ada film The November Man. Film yang menceritakan Peter Devereaux yang diperankan oleh Pierce Brosnan, seorang mantan agen CIA yang sangat terlatih dan mematikan. Dalam misi terakhirnya, Peter harus menghadapi kenyataan bahwa David Mason yang dulunya adalah anak didiknya di CIA telah ditugaskan untuk membunuhnya. Kini Peter harus dituntut untuk menyelamatkan dirinya sekaligus mengungkap apa alasan di balik penjebakan ini. Langsung kita masuk di nomor yang ketiga. The Zero Theorem menceritakan seorang ahli komputer yang menderita penyakit mental yang menyebabkan dia jadi ketakutan yang sangat berlebihan. Dalam melakukan sebuah penelitian, ia harus bisa menghadapi rasa takutnya yang kemudian membawa dia pada sebuah dunia yang penuh dengan petualangan. What's the point? Exactly, what's the point of anything? We always wanted to feel different. I was thinking you'd come stay with me. It's okay if I tell him? We're trying to get pregnant. Ini dia nomor yang keempat, ada The Skeleton Twins menceritakan Maggie dan Milo yang terpisah kemudian bertemu kembali setelah mereka tinggal di negara yang berbeda. Dan akhirnya membuat mereka asing satu sama lain. Untuk memperbaiki hubungan mereka yang kurang akur, akhirnya mereka mencoba tinggal bersama di sebuah kota kecil di tempat mereka dibesarkan. I told somebody that I was in town. Don't freak out. J'ai dit à certains que c'était mieux que je sois licenciée parce que sinon ce serait eux. Dan ini dia nomor 5, ada 2 Days One Night menceritakan Sandra, seorang ibu dengan 2 anak yang terancam kehilangan pekerjaannya karena satu hal. Nasibnya kini hanya berjarak 2 hari 1 malam untuk bisa meyakinkan ke-16 orang rekan kerjanya setelah bosnya memutuskan mengadakan voting ulang untuk para pegawainya itu agar bisa kembali memilih Sarah atau bonus uang besar. La prime, nous, c'est parce qu'on a bossé qu'on l'a. Mais je sais. T'as pas honte, franchement, de venir nous piquer notre fric? Non, je la ferme pas, dégage. Can you tell me your name? Ini dia, di nomor yang ke-6 ada The Maze Runner. Secara tiba-tiba Thomas yang diperankan Dylan O'Brien terbangun di tempat asing bernama Glade. Glade adalah tempat yang dikelilingi tembok labirin raksasa dan dijaga oleh makhluk-makhluk mengerikan yang disebut dengan Gravers. Dan parahnya lagi, Thomas tidak bisa ingat apapun selain nama depannya. Glade dihuni oleh banyak remaja yang bernasib sama dengan Thomas. Kira-kira bagaimana perjuangan mereka untuk mencari cara keluar dari Glade? Sure about this? No. Can't hide in that rehearsal room forever. Dan ini dia film yang ada di posisi 7. Ada If I Stay, menceritakan Mia Hall yang diperankan Cole Moritz, remaja yang mencintai selo miliknya sama besar seperti cintanya pada teman dan keluarganya. Sampai sebuah kecelakaan mobil menimpa Mia dan keluarganya yang membuat Mia menghadapi gejolak antara hidup dan mati sebagai roh ketika ia berada dalam keadaan koma. Ia harus bekerja keras untuk kembali ke kehidupannya atau terus koma dan meninggal dunia. Well, itu dia tadi ada 7 film yang wajib banget kamu tonton. So, sampai jumpa di Flash Movie edisi berikutnya and enjoy the movie. Oke Mbak Lilin, sekarang kan lagi banyak musimnya tuh lagi bullying anak sama diskriminatif. Nah apalagi sekarang media yang justru nggak bertanggung jawab sama perkembangan pendidikan anak. Karena menurut Mbak gimana sih? Menurut aku ya, anak-anak itu kan aset masa depan ya. Jadi kita sebagai orang dewasa itu harus bisa
melindungi mereka dari pengaruh-pengaruh negatif ya. Cara melindunginya itu dengan mendukung program dari pemerintah ya. Salah satunya ini Kampung Ramah Anak ini. Jadi ada kegiatan positif untuk mengisi waktu mereka gitu. Jadi yang liburan ini mereka isi dengan kegiatan-kegiatan positif kayak gitu. Nah, buat harapannya nih, harapan ke depan buat program ini? Kalau harapannya sih karena kedepannya mungkin ada pengembangan ya, tahapnya sudah pengembangan Kampung Ramah Anak, dan harapannya dengan adanya Kampung Ramah Anak ini anak-anak jadi bisa mengaplikasikan kegiatan ini, kayak kemarin pembuatan film kayak gitu ya. Terus untuk orang tua itu supaya orang tua itu bisa mereka tuh nggak menuntut kewajiban anak untuk belajar karena mereka tuh juga punya hak gitu, hak bermain, hak mendapatkan kasih sayang kayak gitu. Jadi supaya orang tua tuh biar tahu hak-hak anaknya gitu. Oke. Lagian juga kan anak punya ini ya, hobi masing-masing gitu ya. Nggak bisa kalau disuruhnya pendidikan terus akademik terus kan main-main juga boleh kan. Ya. Oke pemirsa, tadi aku udah banyak ngobrol sama Mbak Lilin dan udah dapat informasi juga, udah diajarin nari juga. Makasih ya Mbak Lilin ya. Oh ya, ini ada sedikit oleh-oleh dari Movie Box Jogja. Ntar aku kirim banyak lagi ya. Oke pemirsa, sampai jumpa di Inspiring Zone berikutnya. Adika pamit, bye.